Ini bebek Cibeber. Sebetulnya dia identik sama sate bebek. Sate kan smoky. Nah, biar tetap relate sama aslinya, kita pakai smoked duck breast. Okay. Jadi gue mainin tuh di ingredients sama teknik. Tapi rasa gue semedok mungkin. Kita bikin dish juga, kita ngobrol feedback. Oke, coba kayak gini, sharing dari yang bapak-bapak nggak suka makan ikan mentah. Jadi, oh ini something different nih. Walaupun banyak insight, malah jadi makin kompleks dishnya. Banyak insight nggak apa-apa asal konstruktif. Jangan kurang apa? Kurang apa? Kurang ajar lu. Gua sama tim Tech Talk R&D, gua pasti mikir buat tamu in general, banqueting, room amenities, birthday cake, whatever function semua. Otak gua restoran doang kan, iya, room amenities, banqueting, meeting, Wedding, lu ada buffet, ada set menu, ada stall. Boom. Safe to say gua tidak akan jadi executive chef hotel anytime soon. Gila. Hello everybody, thank you very much for tuning into the show today. Jarang-jarang gue punya kesempatan untuk ngobrol sama eksekutif chef Hotel Bintang 5 langsung karena biasanya sibuk banget. Kali ini Chef Ivan Leonard, eksekutif chef dari Hotel Tentrem Jakarta. Akhirnya sempat kesini untuk ceritain bagaimana proses dia setup Hotel Bintang 5 dari nol. Mulai dari cari orang, cari wakil-wakilnya di setiap restorannya, cari alat-alat, tes food, dan sampai embel-embelnya. Semoga kalian terhibur dan teredukasi. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Now please welcome Chef Ivan Leonard. Enjoy the show. Hey guys, gue mau infoin ke kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Famfrits Indonesia. Mereka adalah produsen kentang asal Belanda yang menyediakan berbagai pilihan produk kentang beku. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek Instagramnya di Famfrits Indonesia atau bisa ke websitenya di famfrits.asia. Oke. Chef Ivan. Yes, hello. Welcome back. Good to be back, man. Akhirnya bisa sempat. Jadi guys, track back sedikit. Tahun lalu ya? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu, anjir. Ya. 2023. 2 tahun lalu Chef Ivan nih pas dapat kerjaan di posisi yang sekarang. Yes. Eksekutif chef Hotel Tentrem Jakarta. Luar biasa. Betul. Terus gue pengen kayak, lu lagi setup, cerita dong gitu. Tapi kan sibuk ya. Jadi banget. Baru kesempatan sekarang. Congratulations udah buka. Thank you man, thank you. Heard a lot of good things. Jadi podcast ini mau ngebahas, lu ingat-ingat lagi pada waktu setup. Setup, ya, prosesnya karena pasti banyak penasaran. Untuk setup hotel bintang 5 lagi. Yeah. Setup restoran aja udah ribet. Lumayan. Gitu, apalagi setup hotel. Nah, lu waktu itu kan lu kerja di Hotel Bintang 5 juga. Iya, betul. Sebagai CDC terakhir. Chef de cuisine. Chef de cuisine. Oke, chef de cuisine. Berarti lu megang restoran itu ya? Yes, satu outlet yang main outlet. Main outletnya. Bagaimana proses daftar jadi eksekutif chef kalau begitu? Proses nyaringnya gimana? Oke, kalau ngomongin proses nyaring, pertama mungkin dari gimana gua tahu ada vacancy ini ya. Betul. Gitu, ada kesempatan ini. Waktu itu kebetulan salah satu teman Chef Philip Walasari, Chef Tentrem Jogja, shout out Chef Philip, apa kabar? Jadi waktu itu dia sempat broadcast sih, posting kayak bakal buka Hotel Tentrem Jakarta sometimes next year. Terus dia juga bilang looking for candidate lah waktu itu. Pada awal gue tahu, gue sebelum belum open to opportunity gitu. Gue belum look for another opportunity. Jadi waktu itu malah gue nanya-nanya teman gue, nih ada nih siapa yang mau gitu coba-coba. Terus that time gue intinya mau renewal contract lah. Gue renewal contract, cuman kayaknya kurang pas sama keadaan gue waktu itu lah gitu. Jadi kayaknya waduh gue berat banget nih. Jadi emang gue ya udah decide coba deh shopping around, gue lihat-lihat lah siapa yang ada. Nggak tahu kenapa ternyata jodohnya sama yang ini nih. Waktu itu ya udah gue bilang sama Philip, gue mau coba deh.
mungkin nggak nih posisi ini gue bisa, udah layak belum? Gue sebelum nanya gitu dulu, maksudnya menurut lu gue udah bisa belum tuh dapat tuh kesempatan gitu. Iya. Terus dia bilang, emang lu mau? Kalau menurut gue sih lu udah capable, lu gas aja deh, dan profil lu cocok nih. Nah dia langsung gitu tuh. Dan momen gue mikir kayak masa sih, cuman ya udahlah gas aja dulu gitu. Gue coba jalanin mulai dari interview, test food. Interviewnya online apa lo harus terbang? Tunggu, sorry, Tentrem itu yang dibilang pusatnya di mana sih? Kan ada Semarang, Jogja, Jakarta. Kalau ngomong pusat, kita tuh sekarang corporate office sebetulnya tuh orangnya banyaknya di Semarang sih. Cuman memang Tentrem Hotel pertama itu di Jogja. Habis itu Semarang, habis itu di mana? Gua interview sebetulnya di Jakarta. Karena sampai keluarga owner, anak owner emang lagi di Jakarta. Jadi emang ketemu di Jakarta, semua prosesnya di Jakarta. Interview, test food juga, padahal waktu itu hotel belum ada, jadi kita sewa kitchen di luar. Gue pertama interview, ketemu dulu dari Chef Philip, terus ada GM Jogja waktu itu yang asis project pre-opening Jakarta memang. Terus kita sampai ketemu owner rep lah, jadi ada family dari owner juga. Yang gue denger kan kemarin, terima kasih nih Chef Philip, Bu Venta dan tim Tentrem Jogja, kita diundang di sana kan. 8 hari gue di Jogja, 7 hari di Tentrem, luar biasa. Yang gue denger selalu owner dan keluarga tuh sangat passionate dan masih ngurusin juga. Betul banget, betul. Bukan yang lepas tangan gitu kan. Jadi menurut gua ini sesuatu yang menarik ya dan bagus juga. Apalagi nih brand lokal kan. Jadi memang benar-benar apa yang Tentrem lakukan itu bisa, ya udah pasti ada bedanya dengan hotel-hotel chain luar gitu. Jadi kita bisa adapt menyesuaikan kebutuhan market kita nih gitu. Mungkin kalau dengan kita cepat ya. Betul, dengan cepat. Jadi ya benar-benar udah coba ide ini, coba aja dulu gitu. Dan bisa ada ide datangnya dari owner juga, ada ide datang dari kita ya owner kita approve ya udah langsung jalan gitu. Jadi nggak yang benar-benar panjang lah prosesnya. Nggak seperti di hotel chain internasional. Iya betul. Hotel chain internasional yang harus approval. Panjang banget. Betul. Balik lagi ke interview lu. Abis interview apa food test? Food test. Nah kalau food test executive chef hotel bintang 5, apa yang diminta cuy? Gini, jadi pas interview juga sebetulnya kayak sedikit briefing lah. Oke, mereka udah punya planning nih hotel, mau punya offering kayak apa, mau punya restoran kayak apa, dan apa yang mereka cari, ekspektasi mereka lah. Mereka udah sampein itu. Jadi udah dibilang nih kan sekarang di Hotel Tentrem Jakarta guys, ada main restorannya of course Kayu Manis. Ya, betul. Seperti di Tentrem yang lainnya. Itu Indonesian of course. Yes, Indonesian food. Kalau malam berubah konsep jadi Italian restoran. Yes. Terus habis itu ada Western Style Bistro, Populico. Dan juga ada Chinese restoran yang namanya Lin. Yes, gitu. Betul. Jadi mereka udah brief dulu tuh. Ini ada begini. Betul. Jadi waktu itu gue di brief dengan jenis restoran. Belum ada namanya waktu itu. Konsep belum ada. Pokoknya judulnya aja. Oke, ini main restoran. Bisa buat buffet breakfast, and then siang malam jadi restoran. Terus owner bilang ada area lain, ini mau Chinese restoran, family gitu. Terus di bawah ada Western Bistro, ada cake shop juga, ada pationya. Mereka cuma ngomong sampai situ. Terus tapi mereka sampein kita juga mau ada Italian, karena Italian menurut kita nih sesuatu yang will works juga buat orang Indonesia. Pasti. Gitu. Nah, memang benang merahnya abis itu gue coba cari gitu. Oh, dari Hotel Tentrem, brand lokal, dan rata-rata cuisine yang ini kan, ini benar-benar erat dengan kekeluargaan. It's all about sharing. Makanya semua rata-rata menu sebelum itu sharing konsep gitu. Nggak terlalu banyak yang individual. Ada sih, cuman main ideasnya itu. Kenapa Italian food kan erat dengan kekeluargaan banget kan. Lu makan di rumah yang masak oma-oma, Indonesia for sure. Chinese food apalagi gitu. Dan Westernnya juga yang orang makan Western pun sekarang banyak yang sharing gitu. Karena coba-coba pesan banyak daripada ala carte satu. Betul. Ya itu gue taunya Chef Ivan dapat executive chef itu lagi di pameran hunting oven pizza yang gede terus listrik. Lu dapat kerjaan apa anjir? Itu mahal banget. Ngapain lu lihat-lihat oven kayak gitu kan gitu. Buat apa sih? Makanya. Jadi lu food test
udah with that in mind, berarti betul. lu food test Chinese juga. Betul. Mungkin breakfast atau apa gitu. Jadi waktu itu gue 5 dish kalau nggak salah gue bikin. Jadi ada Indonesian, ada Chinese, ada Western, ada Italian, sama sweets juga. Oke. Tetap gue bikin dessert, tetap. Jadi dari intinya kalau udah level atas kan pasti test Harus food. ngerti. It's not only the technical and the food, tapi gimana kita present, gimana abis itu kita ngobrol, apalagi kalau ujungnya juga ke bisnis kan. Mereka juga mau lihat point of view gua Iya, tuh kenapa lu mau bikin ini, betul. goalnya apa, bisnis Betul. dari bisnisnya ya. Dan pasti pertanyaan gimana cara ngejualnya. Itu juga ditanyain ke gua. Oke. Betul. Jadi kayak oke, lu mau punya produk sebagus apapun, tapi kalau lu nggak bisa jual, apalagi ini nggak cocok sama market, buat apa Nah, kan gitu. ada marketing sama FBM, Bu. Betul. Betul. Bukan gitu ya jawabnya. Jangan jawab itu, guys. Oh, kalau Disuruh gitu, pulang. okay. Thank you gitu kan. Oh, See you iya. another time. Nanti guys. kita kabarin ya gitu. Bener. Jadi waktu itu ya kita discuss lah. Gue tuh lama waktu itu bener-bener dari jam 12 siang gue datang prep test food, sebetulnya dinner time early jam 6 lah waktu itu. Oke. Jam 6 tapi kita kelar ngobrol jam 12. Oke. Bener-bener. Iya, sehari dah. Jadi habis serving makanan 5 dish cuman sejam 15 menit, sejam lah gitu kan udah serving. Sisanya ngobrol, dikasih kuesioner sambil ngobrol apa. Intinya mereka dig in gua kan. Mereka mau tahu gua kayak gimana, apakah cocok dengan mereka kan, itu kuncinya. Dan Ditanya ini gak sih Ivan, kayak oke, lu sebagai leader dan executive chef nih di hotel kita, visi lu apa nih gitu? benar. Jadi Ditanya kayak juga ya, banget. Jadi waktu itu memang ada pertanyaan itu. Kamu biasalah kan ada pertanyaan 5 tahun dari sekarang lu mau Ya, itu standar di mana, lah. 10 tahun dari sekarang, tapi kurang lebih itu sebelum maksudnya. Mereka tanya ya, kenapa kamu mau jadi executive chef? Kenapa kamu mau sama brand kita gitu? Apa yang kamu tahu ini? Jadi di situ dari gua utarakan apa yang gue pikirin, dan gue juga nanya sama mereka. Nah, ini Bapak dan Ibu kan punya brand dari Jogja ke Jawa, sekarang masuk ke Jakarta. Ini berarti mau kemana nih tujuannya? Berarti kan ini game di hotel Jakarta ini kan bisnis hotel banget, bukan yang family, bukan yang leisure kan, gitu. Jadi ini pasti akan beda. Gue juga bertukar pikiran di situ sama mereka. Jadi gue paham, oh maksud mereka adalah ini, tujuannya ke sini dengan apa yang mereka punya konsepnya dan nilai-nilai yang mereka mau bawa dari Jogja dan Semarang itu seperti apa gitu. Ya Indonesianya sih, tentrem Bener, tuh bener-bener dari art, seragamnya, makanannya, itu emang Indonesia banget dan kental budayanya. Benar. Even kayak kita sekarang greeting ya, kita greetings di hotel bahasa Jawa. Oke. Sugeng enjang, sugeng dalu, gitu. sugeng rawuh, selamat datang. Masih gitu ya? Masih Oh gitu. iya benar sih, itu Betul. represent harus. Walaupun memang kita bukan di daerah yang pakai bahasa Jawa ya, tapi tetap karena di brand ini kan udah jadi habit gitu. Jadi kita greetings dengan bahasa Jawa juga. Benar-benar sopan gitu, ke tamu juga beda, gesture beda gitu, etiket yang kita terapkan ketika ketemu tamu juga beda gitu. Oke. Kita sambil nyoba ini. Boleh. Yang mana dulu nih? Lu suruh gue. Gue rekomen boleh dari Ini Chinese. dulu. Benar. Oke, Jadi ini dish yang gue bawa hari ini sebetulnya dish dari tiap restoran nih. Kalau waktu itu pizza kan udah nyoba 2 tahun lalu. Lagi R&D dulu. Lagi R&D tuh padahal. Jadi kalau ini dari Lin Chinese restaurant gue, ini ada okra with cuttlefish, terus dressingnya dari songkit. Oke, ini Gitu. interesting sih. Gua karena lagi ada project Chinese food kan, susah appetizer. Selain gorengan tuh rada tricky. Betul, dan opsinya nggak banyak, Iya, dingin-dingin. Kalau nggak marinated curry, jellyfish, gitu kan. Jellyfish, oke. Kalau nggak gorengan, ini okra, cuttlefish. Terus songkit dressing. Emang harus agak tambahin dressingnya lagi. Dia harus agak banyak gitu. Ya, asem-asem, ada sedikit pedas, sedikit buat kick gitu. Nah, ini refreshing to start. Memang okra enggak inspirasi gue nih. Memang boleh. Jadi kalau di semua di restoran rata-rata memang secara backbone menu gue yang bikin. Tapi in development gue dengan partner gue, dengan tim gue semua. Gue nggak mau yang benar-benar ini semua gue kasih terapin. Enggak, tapi gue juga mau explore tim gue. Dan
gue juga mau semua kan jadiin satu melting pot biar hasilnya lebih bagus gitu. Ini Chinese Sifu gue namanya Albert Liu, gue udah kenal dia lama. Kebetulan dari asal mana Doi? Dia itu Malaysian. Dia Okay. Malaysian gitu. Jadi waktu itu sebetulnya gue pernah kerja bareng dia juga di Raffles Jakarta. Terus waktu itu ya gue in a way lagi coba iseng tawarin waktu itu kayak oke, dia juga mau coba dan lagi soon available waktu itu, jadi kayak beberapa bulan dia juga ada plan gitu. Ya udah coba datang. Gue bilang sama dia emang kita Chinese foodnya juga mau yang agak-agak seger, yang modern nih. Jadi kalau Chinese restoran kita, Lin, gue nggak bisa bilang it's Cantonese, it's Sichuan atau apa, gue nggak bisa bilang karena ada semua. Gitu. Jadi modern, ada beberapa modern approach, tapi benar-benar ada classic dishnya juga. Gitu. Jadi ya udah campur lah semua gitu. Karena gimana market menanggapi premium Chinese restoran di daerah situ? Gini, kalau gimana mereka menanggapi, two point of view. Memang kalau dari segi traffic kan harus sabar ya. Kita juga nggak bisa langsung booming pecah, mentok rame full gitu. Iya, tapi gue juga nggak suka style begitu sih bro. Buka karena langsung full. Biarpun owner maunya begitu ya. Betul. Tapi karena mayoritas backfire juga kalau begitu. Takutnya kan cepet naik, cepet turun gitu. Iya. Kemudian sambil gue study the market juga, gue cobain banyak variasi, gue juga pelajarin nih mana yang market lebih cocok gitu. Tapi so far dari yang mereka semua datang, yang gue ketemu, memang gue nggak bilang 100% mereka happy ya gitu. Tapi kan ngomongin makanan ini juga preference. Orang tuh ada yang suka, ada yang enggak. Dalam satu family, bapak yang nggak suka, anaknya suka banget. Gitu. Oh iya jelas. Iya itu dia. Chinese food banget ya. Ini baru kelar project kan, gue di show Gading. Jadi lu merasakan juga kan? Waduh gila. Jadi ada satu, kalau gue head chefnya kan orang Indonesia, shout out to Chef John. Itu dia tuh ngikutin Sifu, dia bilang alirannya, makanannya tuh selalu dia bilang makanan saya tuh slow. Jadi seasoningnya garam, micin, soy sauce sedikit. Tipis. Yes. Oh nggak bisa gue bilang. Harus Gila, medok. rasa gue bold banget gitu. Orang yang udah pernah makan makanan gue, rasa gue tuh gue demen rasa yang ngebold. Kalau asam harus asam, kalau asin gurih ya harus mentok. Betul. Debat terus tuh gue. Dia kalau nyobain makanan gue, chef gurih banget gitu. Iya pasti. Ya, cobain owner lu, suka. Ownernya kebetulan anak muda. Gue develop test food gitu kan. Sebulan lah kita test food, udah approve. Terus habis itu datanglah keluarga-keluarga bapaknya. Diundang makan, keluarga dan teman-teman nyokapnya. Kasihan semua. Benar. Jadi anjir, terus habis itu gue bilang sama ownernya, coba lu cobain, gue udah cobain sesuai. Dia bilang, iya Re, biasa aja. Tapi satu meja, tante-tante om-om, wah ini asin banget ini. Itu baru dari segi seasoning ya, belum arahan dish. Kalau ketemu makanan Chinese yang modern, itu kayak enggak nih, enggak gini nih makanan Chinese. Waduh, salah lagi gue kan. Kalau ketemu tamu gitu, oh ya makanya gue di situ juga jelaskan, memang kita juga coba modern approach juga, tapi tetap ada dish-dish yang klasik banget. Betul. Akhirnya gue begitu juga coy. Campur pasti. Gitu. Yang modern gue training server kayak ini kan ada beberapa dish modern, pengen dong kita ini moving explore, juga. Lu harus lihat profil tamu. Exactly. Gitu. Harus pas nawarinnya. Kalau nggak kena. Nggak bakalan mau. Bener, dan mereka nggak bakal happy kalau yang tua dikasih yang model, ini apa gitu. Gue kan ada sapi ala Prancis, gue bilangnya. Berarti saute beef pakai foie gras gitu atasnya satu slab. Itu pernah di issue meja om-om sama tante-tante di upsell itu. Terus kena lah order foie gras nggak dimakan bro, minyak kan, bener. gitu. Ini sapi lada hitam apa aja. Nih? Iya benar kayak gitu. Mie truffle nggak doyan, bau katanya. Aduh wangi-wanginya mengganggu, menusuk hidung kayak itu back again. Khususnya Chinese food sih, itu bener banget yang lu bilang. Jadi ya itu gue juga alamin, tapi gue juga quite happy mereka banyak yang bilang begini. Oh akhirnya di daerah sini ada juga ya yang kayak gini. Betul. Itu yang menurut gue kayak, berarti kan karena gue juga ngelihat beberapa modern approach gue kan kiblatnya juga yang
top notch Chinese restaurant kan. Gue approach-nya ke sana, gue juga study mereka dan gue coba terapkan di sini dan mereka appreciate itu juga gitu. Mereka juga happy yang nggak usah jauh-jauh ke Jakarta Pusat. Tapi ternyata di depan komplek atau yang penduduk daerah sekitar situ kan residensial semua tuh. Oh nggak usah jauh-jauh ke Alam Sejahtera ada juga gitu. Oke guys, kita cobain Lin next ya. Boleh next gitu. Next nih, ceviche nih. Yes, one kind of. Nah, ini dish dari Populico, which is our Western bistro. Nah, ini Barramundi Citrus Truffle. Ini juga dish bukan purely gue bikin. Intinya skeleton menu. Oke, ini harus ada satu raw dish gitu kan. Jadi terus di Populico ini yang create dish Ruli, Ruli Mandala dia. Gue tektok sama dia intinya dari cured fish. Kita ya biasa cured fish doang, ceviche sama dressing. Tapi aduh kayak kurang second layer of flavor, nggak ada ini itu, nggak ada texture, kayak kita jadi akhirnya bikin ini di bawah fish. Kita mulai dari whipped ricotta dulu, whipped ricotta, terus ada smoke cured barramundi. Jadi barramundi kita cured pakai citrus salt sebentar, habis itu kita cold smoke, pakai cold smoke aja, cold smoke. Terus ada cipolle aioli sedikit, ada caviar, terus ada dressingnya ini kita bikin dari truffle paste, soyu. Terus ada truffle essence juga dikit. Terus ada beberapa elemen lainnya. Ini apa? Servil? Micro coriander aja buat kick dikit. Terus ada puff rice. Jadi ya ada asin, asam, segar, sedikit manis. Ala everything with truffle kan laku ya. Jadi kayak ya udah oke, coba tabrakin deh. Dan ternyata ya boleh lah. Ya. Apalagi bener-bener dingin banget makannya. Wah, bener-bener kita juga piring taruh freezer, once ada order, langsung gitu. Maksudnya truffle oil kan strong ya, tapi gara-gara ada si aioli, balance sama smokiness-nya balance gitu. Ada smokiness. Nah ini juga nguliknya, nah ini, jadi kita bikin dish juga test food dari manajemen, GM, sampai owner juga nyoba, kita ngobrol, feedback, jadi proses ini yang menurut gua seru banget ya. Gua nggak bilang ini pusing ya, semua juga pusing pasti kan namanya development, tapi seru. Jadi kayak oke, coba kayak gini sharing dari banyak point of view, dari yang bapak-bapak nggak suka makan ikan mentah, jadi pas makan ini kayak ini something different nih gitu. Jadi gue juga ngerasa proses development ini enak juga gitu. Walaupun banyak insight, malah jadi makin kompleks dishnya. Banyak insight nggak apa-apa asal konstruktif. Betul. Ya kan, jangan kurang apa? Kurang apa? Kurang ajar lu. Bener. Oke. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Pertanyaan lanjutan gua itu, you got the job nih. Habis food test kan? Di pertama kali apa yang lu cari? Eksekutif sous chef kah? Head chef CDC dari setiap outletnya kah? Atau alat dulu? Dulu gue masuk pertama pasti gue bikin ini skeleton menu dulu, menu konsep dulu. Menu gua konsep dulu. Gue bikin deck buat menu dulu. Jadi lu bikin deck? Bikin deck dulu, tiap restoran belum ada namanya tapi kurang lebih menunya. Arahannya mau kayak gimana? Mood board aja dulu. Mood board dulu sambil gue bikin critical path. Critical path tuh ya checklist gue buat lebih ke operational lah. Kalau mood board gue kan buat konsep, idea segala macam. Apa tuh critical path? Critical path ya ini aja urutan what you need to do list, pokoknya task list, things to do plus time frame. Jadi timeline aja. Jadi mana yang harus duluan, proses apa dan handled by siapa gitu nanti. Itu gue bikin karena kalau hotel banyak banget things to do. Terus juga proyek gue tuh udah kerja waktu itu berarti setahun sampai hotel buka. Gitu, jadi setahun 12 bulan lumayan. Banyak kan. 365 hari. Tapi dengan skala operation ya, itu nggak bisa dibilang lama sih setupnya setahun cuy. Resto yang di Kelapa Gading aja ini hampir setahun cuy. Benar. Setupnya Chinese food satu doang loh. Bukan kayak banyak konsep begini dengan kitchen garde manger, kitchen orang banyak orangnya gitu. Jadi waktu itu gue habis mood board udah kelar, orang pertama
yang gue cari orang dulu, key leader dulu. Oke, jadi abis skeleton menu mood board, itu lu approval ke owner juga dong? Approval kan? ke Udah owner. di-approve mood boardnya. Baru gue cari orangnya kuncian. siapa. Yes. Carinya, lu ada executive sous chef di bawah lu? Ada, cuman waktu itu kan belum gue langsung cari dan hire. Cuman gue cari tiap konsep restoran ini. Oh, CDC-nya dulu nih, betul. di masing-masing. Masing-masing. Plus pastry. Itu yang waktu itu gue susah dan Pastry lama. ini apakah pastry menghandle semua? Semua hotel, satu hotel. Satu hotel sekaligus kalau event apa gitu. Yes, jadi kan kayak di Populico kita ada cake shop, di lantai 6 ada cake shop juga dengan produk yang beda. Terus di belakang itu ada masing-masing a la carte dessert buat tiap outlet, banqueting, room amenities, birthday cake, whatever, function semua. Banquet tuh banyak banget. Gue cuma otak gue restoran doang kan, room amenities, banqueting, meeting. Bener, banquet turun lagi, meeting bagi dua, government, corporate. Abis itu social event, lu birthday, sangjit, whatever, wedding. Wedding, lu ada buffet, ada set menu, ada stall, pokoknya banyak deh, semua. Jadi dan itu nggak kelihatan. Ya kelihatan lu punya ballroom satu geblek gede, tapi kan lu bisa ngapain aja. Lu bisa banyak banget. Apa aja paket yang lu tawarkan. Sales kit gua 60 halaman buat banket. Jadi 60 halaman, menu, rotation, ABC, format acara beda, set menu ABC, harga bawah, tengah, atas gitu kan, semua tuh banyak tuh. Itu safe lumayan. to say gue tidak akan jadi executive chef hotel anytime soon. Lumayan, makanya ya setahun nggak lama buat segitu banyak kerjaan sih. Ini CDC ini atau leadership department biasa kan berarti dia dari hotel juga sebelumnya toh kan? Ada, tapi ya nggak semua nggak juga. Semua. Bener. Tapi apakah kan biasanya leader tuh nggak one man notice kan? Iya betul. 2 months minimum. Gitu minimum 2 bulan deh kalau dia ngajuin surat resign. Bener. 2 bulan minimum. Puyeng dong ya. Lumayan. Itu juga kalau abis itu udah mau deket join nggak jadi. Iya. Gua lumayan. Iya 1,5 bulan paling nggak. Gua nunggu dia, terus tiba-tiba dia keban nggak jadi, baru gua start over lagi proses gitu. And it happens kemarin. Jadi gua juga setahun gua kerja pertama orang pastry itu dikit. Gua akuin yang qualified. Ya. Emang kurang sih guys ya. Bener. Selalu gue juga banyak nanya dari restoran, hotel. Susah nyarinya. Pastry itu sedikit banget. Iya. Qualified oke, bagus, belum tentu cocok. Itu juga chemistry gue juga harus cari kan sama orangnya. Belum tentu mau. Betul. Ada orang bagus, gue kenal deket, belum tentu mau. Iya. Gitu. Belum tentu. Aduh, kesempatannya lagi pas. Siapa tahu, aduh gue lagi nggak bisa. Iya. Nih, ya udah gitu. Tuh gue cari dulu pertama pastry, executive pastry chef gue cari pertama, then Chinese restaurant. Kalau Western sama Indonesian, gue karena lumayan tahu, jadi kayak ya udah I can keep it for later. Kalau kepepet ujung-ujungnya gue handle sendiri juga bisa gitu. Yang gua nggak bisa dulu nih. Iya benar dong. Smart. Pastry dulu, habis itu Chinese, habis itu chief steward. Nah, handle hotel, all those equipment, itu plates, penting itu penting banget. Jadi gue juga cari chief steward yang strong, ngerti equipment, ngerti barang dengan spek gua, karena gue juga lumayan demanding, apalagi sama utensil equipment gua lumayan partikular lah gitu. Jadi gue juga cari orang yang ngerti nih spek gitu, jangan yang orang let's say food processor, Robocook, bowlnya habis pakai taruh di sink didiemin aja tuh nggak bisa tuh sama gue tuh kayak gitu. Alat-alat yang lu harus fight buat beli, satu blender yang harganya sama dengan satu motor, itu kan gue agak-agak kencang tuh sama gitu-gituan tuh. Pastilah. Nah, gue juga butuh orang yang bisa pelihara. Lu kalau ngomongin pastry dikit, chief steward lebih sedikit lagi. Lebih sedikit lagi. Susah banget. Susah. Dan gitu. mahal. Ya, pastinya itu dia. karena dikit. Dan semua kalau ngomongin hotel apalagi bintang 5 harus punya. Ada gitu. Even ada hotel yang punya 2 chief steward gitu, karena operationnya gede banget. Jadi mereka emang bagi 2 gitu. Baru abis itu gue cari yang Western sama Indonesian. Jadi gitu. apakah begitu CDC-nya udah oke nih, langsung ya udah CDC-nya kan yang setup kitchen-nya, apa lu tetap ambil alih? Kalau ngomong setup, jadi kita ngomong equipment dulu ya, heavy equipment, dapur, layout gitu. Itu pas gue join memang sudah ada
blueprint lah gitu satu. Jadi waktu itu kan pre-opening project di assist sama tim Tentram Jogja. Dan Chef Philip juga waktu itu intinya udah ada plan, udah mulai tender equipment. Tapi once gue join, nih handover, gue udah coba begini plan gue. Selebihnya monggo silahkan disesuaikan dengan lu punya kebutuhan di sana, sama nantinya lu bakal ngapain dan lu bakal nyaman apa nggak jalanin itu. Gitu. Jadi ya habis itu gue ada rombak-rombak sedikit, intinya waktu itu handover dari Chef Philip juga jelas kenapa gue bikin begini karena ini oke, oh ini nggak bisa nih, kalau gue harus giniin, itu gue lanjutin lah proses tender equipment waktu itu bareng sama project manager. Lalu yang benar-benar gue pegang utensil, plates, cutleries gue assist sama FBD juga waktu itu, sama glassware juga. Intinya OSNI, kita ngomong OSNI lah, Operating System and Equipment, sama FFI. Buat FB itu kita berdua. Cuman yang benar-benar kitchen, gue yang pilih speknya, layout, sama benar-benar sizing segala macam. FBD, Food and Beverage Director. Itu kapan masuknya? Dia sebelum lu apa sesuatu? Enggak. Jadi waktu itu kebetulan di tim pre-opening Hotel Tentram Jakarta, gue orang pertama yang on board. Jadi mestinya waktu itu ada previous GM dulu, misalnya GM dulu, baru yang lain-lain mengikuti. Tapi karena waktu itu GM pertama nggak jadi akhirnya gue dulu, karena gue waktu itu udah ada jadwal dan waktu itu juga dibilang kita mau planning buka bulan ini. Wah, gue udah harus join. Kalau enggak, wassalam nih, preparation nggak bakal ngejar gitu. Oke, ya udah deh, chef mulai duluan. Terus dari menu udah, CDC masuk nih, gue udah kasih skeleton menu, layout, utensil. Habis itu coba lu play around, kalau lu kurang, lu rubah masih bisa nih. Tapi ini udah setup gue dan gue percaya ini bakal works gitu. Ini udah oke nih begini. Ya palingan minor lah. Tergantung stylenya si chef tersebut gitu kan. Betul. Jadi masuk, mereka adjust dikit. Ada yang masuk, udah beres, bagus nih, udah cocok lah sama dia gitu. Karena emang gue udah tektok sama dia juga selama gue decide. Karena gue udah tahu gue bakal ambil nih orang nih gitu. Terus gue bilang, ini ntar gini nih. Ya udah, dia udah kasih insight dari dulu. Udah tektokan juga. Nah, gimana dinamika kerjasama bareng Food and Beverage Director sih? Kalau dia tuh tugasnya apa? Gini, kalau kata FBD gua, FBD sama eksekutif chef ini kayak hubungan mama papa. Mama papa. Iya, gitu. Jadi papa tuh di depan FBD yang kerja cari duit, yang jualan. Nah, mama tuh yang masak tuh kan, di belakang. Paket, package, jualan, development. Food and beverage ya, bukan menu engineering ya, itu promonya dia yang konsul. Gue mau bikin program ini nih, menurut lu gimana? Lu punya produk apa? Bisa dia yang request atau gue bilang, gue mau bikin ini, lu coba gimana jualinnya gitu. Jadi tektokannya begitu. Benar, tektokannya begitu. All about restaurants kan, lu program ngurusin host, music, back sound, lighting, linen lah, segala macam furniture itu kan dia, bunga lah. Jadi kalau misalnya di bawahnya FBD Direct, restoran manager tuh lapor ke dia? Ya gitu. Biasanya kalau hotel abis ada FBD, ada FBM juga, ada yang food and beverage manager ini sekaligus operational manager satu outlet gedenya, baru ada outlet manager. Ntar semua reportnya ke dia. Kalau anak kitchen reportnya ke lu, chef, chef, ntar lu tektokan dah tuh berdua tuh. Ya, hierarkinya gitu. Gitu. Jadi ya lumayan gede timnya. It's key, berarti kunci banget hubungan sama FBD dan FBM ini harus baik nih. Betul. Iya kan, papa mama bener, jangan kayak anjing sama kucing. Betul, nggak bisa. Gawat itu. Bahaya, susah. Yang ada nggak kemana-mana tuh ntar programnya. Betul. Oke, menarik. Gue belum pernah sih. Jadi ya prosesnya lumayan sih. Jadi waktu itu kebetulan pas gue join, abis itu juga FBD belum di hire, masih lagi cari. Jadi enak juga gue bisa sambil lihat, oh ya ini gimana orangnya, bisa cocokin juga sih gitu. Mundur gak? Mundur. Namanya project. Dari yang gue dikasih tanggal sebelum gue join ya waktu itu. Tapi nggak lama juga sih hitungannya. Gue pikir satu-satunya project di Indonesia yang nggak mundur gitu. Nggak juga kok. Kebetulan kan sebelumnya juga gue pre-opening tim hotel juga mundur juga. Sama kok. Namanya project wajar. Apalagi kan kita juga
maunya buka dengan bagus ya. Maksudnya kita buka juga nggak mau asal buka gitu. Sayang kan kalau lu buka kayak yaudah yang penting buka dulu, tapi bener-bener belum ready banget kan backfire ke kita. Iya, betul. Dan buat long term lu susah lagi. Lu baru buka tiba-tiba lu udah minus posisinya. Nanti lu nanjaknya lagi kan lebih berat lagi, effortnya lebih gila. Hotel, ya? Iya bener. Lagi ngomongin hotel ya. Karena apalagi hotel yang brandingannya udah ada. Beda dengan brand baru yang muncul ya. Iya. Lu build dari nol. Kayak kita bikin Hotel Tentrem Jakarta, we got a lot on our shoulder juga. Iya, lu harus mengikuti standar yang luar biasa yang di dari Jogja dan Semarang. Bener. Jadi kita baru buka ya di Jogja udah begini, di Semarang udah begitu, kita nggak boleh turun. Iya dong. Gitu. Minimum sama, kalau bisa lebih tinggi. Betul, gitu. betul. Jadi ya lumayan lah. Oke, promo dulu sebentar. Promo dikit. Lu mau Chef Ivan dan teman-teman nih, Dan teman-teman. bos-bos chef tentrem lah ya. Seluruh Jawa mau touring nih. Katanya. Mau touring, roadshow kita. Roadshow. Naik motor atau apa? Wah, pengennya sih naik Vespa. Ya nggak sih Philip ya? Gitu. Philip naik Vespa nih serius. Sun, gue bilang. Ada apa bro? Ada apa? Jadi kita punya program namanya Tentrem Ingrosso. Oke. Nah gitu, bukan Actual Ingrosso ya tapi. jadi Tentrem Ingrosso ini kita bikin roadshow, corporate chef Skyly plus chef Tentrem Jogja, Philip Wolasari, terus juga ada chef Alfian dari Tentrem Semarang dan ada gua dari Tentrem Jakarta. Okay. Jadi tahun lalu kan ada acara di Jogja tuh, gue datang di invite. Abis itu kayak seru nih kalau kita. Masak, gue ngeliput. Ya, terus kayak waktu itu Semarang juga bilang seru nih kayak kalau bertiga, yuk gitu kayak set aja waktu gitu kan. Waktu itu pengen akhir tahun cuman kayak padat banget. Terus kayak short notice kayak oke, kita cari momen yang pas lah. Akhirnya kita decide pas di bulan puasa. Karena bulan puasa hotel pasti diincar kan iftar tuh. Iftar dinner tuh pasti all out juga. Jadi besok acaranya selalu iftar dinner di 3 properti tapi urutan selama bulan Maret. Jadi pertama itu tanggal 8-9 Maret di Tentrem Jogja. Lalu kita tanggal 13-14 Maret di Tentrem Semarang. Lalu gongnya di Tentrem Jakarta 21-22. Gitu. Luar biasa. Nanti itu semua iftar dinner berarti? Iya, betul. Bukber besar, mewah. Bukber. Jadi kita ke Jogja, gua bawa dish yang best seller di Jakarta ke Jogja, yang Semarang bawa ke Jogja. Nanti di Semarang dari Jogja Chef Philip bawa dish yang best seller dari Jogja ke Semarang, gua juga ke Semarang. Nanti di Jakarta semua yang dari Semarang sama Jogja datang plus corporate chef Skyly juga, mereka bawa dishnya mereka juga gitu. Jadi lebih seru on top of our iftar dinner setup gitu. Jadi kita selama sebulan juga iftar dinnernya ini perdana nih kita bikin iftar dinner kan, hotel belum setahun jadi ini pertama kali, semoga konsepnya juga cocok nih sama market. Seru sih. Betul. Dan ya pasti nanti kita hadirkan. Wajib. Kan? Dan ini yang lu bilang tadi pas awal, karena ini Tentrem ini brand Indonesia, mudah untuk melakukan tektokan seperti itu. Yes, betul. Ya kan? Yuk, ayo jalan, present ke bos, dah. Adjust dikit, oke, go ahead gitu. Keluar promo, flyer, jalan, kita bisa siap-siap. Yang internasional itu kan layernya, waduh, ada representasi Asia Tenggara, lo regional office, terus taruh lo ke sales marketing corporate dulu, ke head office, abis itu in parallel owning company gitu. Itu takes a while tuh, kayak gitu. Gue pengalaman gue dulu ada teman SMA gue, itu dia keluarganya punya hotel bintang 5 juga. Terus kebetulan ada Chinese restoran yang udah tua umurnya, mungkin udah nggak semasa jayanya nih salesnya. Dulu sih pernah jaya banget restorannya. Terus dia minta tolong karena yang nggak banyak dia kenalan orang yang ngerti Chinese food. Dia bilang gue udah ganti-ganti chef gue tuh nggak bisa nge-grab orang market Indonesia. Gitu. Benar. Gue nyobain waktu itu makanannya enak Chinese foodnya, tapi manis. Terus gue ajak ngobrol chefnya, dia bilang dia 25 tahun di Bombay, India. Tapi masak Chinese orang Malaysia. Dia bilang kayak gue ngerti kenapa dia tes peletnya manis dan berempah. Gitu karena ya kan 25 tahun
Mungkin market India sukanya begitu. Bener gitu. Jadi dia juga adjust somehow kan. Betul. Dan terus udah jadi habitnya dia, jadi style dia tuh. FBM-nya gitu. pun baru. Orang Albania yang belum ngerti market terus kayak Ray tolong dong bantuin, konsultanin. Kok dengan senang hati gue bilang udah. Gue kirim invoice langsung ke dia, ketemu ownernya which is nyokapnya. Terus kayak oke, minta bantuin, oke, udah. Tapi gue di email sama GM-nya pusat mau meeting. Pasti. Pusat nggak taunya brandnya tuh brand Spanyol. Ya. Anjir, gue meeting subuh-subuh sama orang Spanyol tiba-tiba. Gue bilang sama temen gue, coy, gue nggak mungkin di-approve siapa gue. Gue bilang gue tidak ada company konsultan gimana. Ini lu datang ke gue minta bantuan, anjir gue bilang. Iya Re, tapi nggak bisa harus approval. Ya bingung lah si orang Spanyolnya. Spanyolnya juga mikir, nih dari mana nih? Lu sopo anjir gitu mau ganti-ganti ini chef gitu kan. Bener. Ya akhirnya gue bilang ya ribet, nggak bisa. Internasional tuh birokrasinya ketat banget kan, dan harus begitu. Jadinya ya nggak kagak jadi. Tapi kalau brand lokal yang ownernya langsung di sini, betul. Dan orang sini punya mindset orang sini, itu yang gue rasa dan gue lihat. Iya, lu kan sebelumnya kan di brand internasional juga pasti lu ngerasain kan birokrasinya gitu. Benar. Jadi brand internasional punya standards, tapi owning company di Indo juga juga punya preference karena mereka pelaku bisnisnya di sini. Betul. Mereka yang tahu di sini, kita yang tahu di sini, bukan si head office. Memang head office punya konsep, tapi kan gimana sebetulnya sih tinggal gimana cara kita connecting the dots aja sih. Semua sebetulnya bisa diomongin, cuman tergantung kekuatan mana aja gitu. Pasti bisa kok ketemu di tengah. Kayak kalau sekarang nih enaknya karena owner juga di Indo dan punya perspektif di lokal, jadi enak. Iya. Jadi lebih gampang bikin ini nih. Kita juga ngeliat iya juga. Kalau kita mau ngidein, mereka juga boleh dicoba. Nggak terlalu banyak tarik ulur gitu. Either yes or no gitu doang. Atau yes dengan catatan. Udah. Simple. Balik sedikit ke waktu tentrem gue di sono cuy. After party. Lagunya minuman lokal semua. Lagunya koplo. Bahasa Jawa. Iya. Orang pada seru banget. Wah, pecah. It works. Ya, bener-bener orang have fun. Seru tuh. Tapi yang gue pikirin, anjir ini kalau brand internasional nggak mungkin dia mau setel koplo bahasa Jawa gitu. Nggak akan ada event yang kayak gitu. Tapi it works very well ya kan. Iya. Gue nggak bilang nggak akan sih. Mungkin kalau ada yang berani, teman-teman di sana lebih susah pasti. Bener. Orang yang megang Asia nih, mana ngerti lagu apa? Koplo apa sih? Pas dengerin kayak gini, no, this is not our style. Gitu. Takutnya kan, this is not our direction. Waduh, berat juga bos. Tapi kalau itu yang menghasilkan, ya itu aja sih. Betul. Gitu Coba sih ceritain what's your day to day like abis buka. Oke, abis buka pagi kan udah operation ya. Pagi intinya in a way harus tetap look after breakfast juga. Walaupun gue punya leader di situ, dia yang emang in charge breakfast, ya gue in a way tinggal lihat report, tapi tetap gue juga sempetin waktu. Adalah gue bener-bener lihat. Jadi pagi gitu. Ke sono tuh, betul. Lu langsung ke Kayu Manis buat lihat breakfast. Walaupun cuma sebentar, walaupun kadang-kadang juga cuma suka ngecek, gimana gitu. Tapi at least I look around apa ada. Lihat-lihatnya itu apa? Dari segi setup, traffic tamu, gue ngeliatin makanan mana yang running. Walaupun in a glance aja ya gitu. Kalau ngomongin data report pasti ada. Leader gue di situ dia tahu karena inventory-nya ini nih yang gue sering order, ini yang sering habis, ini yang sering refill. Berarti kan itu yang favorit. Tapi gue lihat mana yang orang liatin ngantri, gue juga ngeliatin guest behavior. Jadi gue baca market lah di situ. Sambil ya ketemu tamu apa ngeliat. Ada sistem itu UMKM yang seperti itu. Iya benar. Jadi ada juga. Ada. Okay. Jadi nah ini ngomongin UMKM yang Jogja ya, Jogja dan Semarang itu di breakfastnya ada makanan lokal, makanan daerah setempat yang UMKM yang ngehits juga. Jadi ditaruh di situ dan ini benar-benar kita beli dari UMKM-nya dengan selling price mereka. Iya, dan ditaruh namanya. Ditaruh nama kita. Sagan. Betul. Gitu. Itu top banget. Benar. Itu ya di situ dan dibilangin ini gudeg Sagan. Emang gudeg Sagan. Lu nyobain. Iya, gitu. Jadi
emang kita beli konsepnya ya kita juga mau bagi-bagi rezeki lah gitu kan dengan mereka pelaku UMKM, tapi in a way kita juga mau kasih ke tamu kita experience yang kalau Jogja nih, kita bukan orang Jogja datang ke Jogja nginep di Hotel Tentrem daripada belusukan kulineran satu-satu di breakfast, dan udah ada semua. Lu gudeg Sagan ada, soto ini ada, cenil ada, surabi ada. At least dari 10 item kulineran 5-nya udah di situ. Kan saving time. Betul. I have to say ada jajanan pasarnya itu top banget ya. Bener, Jogja tuh enak tuh. Terus abis itu gara-gara viral gue ke mana? Mbah siapa tuh? Mbah Santinem kan ngantri juga. Ngantri, bener. Tapi kayak pas makan anjir enakan yang di Tentrem lagi belinya. Gitu. Terus Semarang banyak juga dan orang kalau ke Semarang banyak yang makan kan. Iya pasti. Tuh asam-asam kohlim, nasi koyor, lumpia segala macam. Tuh di Tentrem Semarang ada semua. Even lu bisnis trip, lu ke Semarang mau sempetin mau kulineran, lu nggak usah keluar, breakfast aja. Ada juga. Udah banyak gitu. Excellent dan emang kerja sama. Benar. Gitu. Kalau dan di Jakarta, nah ini sedikit beda tapi gue tetap ambil benang merahnya. Jadi gue ambil satu dari Jogja, satu dari Semarang, dan ada yang dari Jakarta juga. Cuman Jakarta kan luas banget nih, dan lo UMKM tuh banyak. Ada yang memang masakan Betawi, ada yang UMKM aja makanan mana tapi terkenal dan itu enak. Ada yang makanan daerah. Ada yang makanan daerah gitu. Nah, gue sekarang tuh kayak gudeg. Gue beli gudeg Yujum dari Jogja kirim. Semarang gue beli asam-asam kohlim. Bener-bener dari Semarang kirim ke sini. Mungkin itu lebih worse ya di Jakarta daripada lu another street food legend. Bener di Jakarta, gitu, karena kan orang yang datang ke Tentrem Jakarta nggak semuanya tamu luar Jakarta. Banyak orang Jakarta malah yang staycation. Banyak tamu dari Jakarta tinggal di Jakarta, dia meeting di hotel gua, terus dia di situ. Kalau makanannya, let's say kita ngomong apa ya? Bakmi Boy deh, kita ngomong bakmi Boy di Bayoran gitu. Dia tinggalnya taunya di Cipete gitu. Terus dia meeting ke Tangerang, terus ngeliat ada bakmi Boy lagi. Terus atau dia tinggal di Menteng, terus ada gado-gado Bonbin gitu kan. Ya depan rumah gue, ngapain gitu kan. That's a good concept. Tapi gue kemarin puterin aja, gue sempet bawa ketoprak Ciragil, gua sempet taruh soto Betawi Haji Mamat, gitu, karena gue juga cari, makanan Betawi apa nih yang ada UMKM brandnya lumayan naik, and many more to come. Gue juga ngambil ada dari Tangerang juga gitu, karena kan lokasi kita in between juga dari DKI, Tangerang ada, Banten juga ada, gitu. Nah, ini ngomongin Banten. Ini ngomongin Banten. Interesting, gue belum pernah lihat atau tahu sebelumnya. Tapi ini versi modernnya. Kan? Benar. Jadi ini bebek Cibeber. Bebek Cibeber. Nah, ini makanan bukan khas. Cibubur. Bukan. Jadi ini makanan khas Banten. Ini juga di-create bareng sama dulu head chef di Kayu Manis juga, Chef Dondon nih yang bikin. Bener-bener, ini local pride nih. Jadi dia emang anak Banten gitu, tinggal di Pamulang, jadi udah lokal heroes lah gue bilang nih. Jadi Cibeber tuh nama daerah di Cilegon, gitu. Nah sebetulnya dia identik sama sate bebek. Nah cuman interpretation di Kayu Manis kan gue mau Indonesian food ada modern touch. Jadi gue mainin tuh di ingredients sama teknik sebetulnya. Tapi rasa, paste, bumbu, sambal gue semedok mungkin. Coba gitu. Saya potongin. Ini ada bebek. Pensir ya. Betul. Jadi kita bikin ini pakai smoked duck breast. Karena kan sate kan smoky. Nah, ini biar tetap relate sama aslinya, kita pakai smoked duck breast. Terus ya gue pensir aja, terus ada sambal cibebernya sedikit. Ini sambal cibebernya. Sambal cibeber, terus ada side dish-nya juga tambahin corn puree sedikit. Ini corn puree? Iya, ini corn sama ada kentang juga sih gitu. Jadi lu harus makan bareng semua. Kalau sambelnya medok banget soalnya kenceng rasanya. Kenceng, tapi apanya yang dominan ya kalau dari Cibeber ini bumbunya campur-campur banyak juga men. Ada lengkuas, ada kencurnya juga lumayan kenceng. Terus ada asam Jawa juga dia. Bawang merah, bawang putih pasti, cabe juga, sedikit rawit buat ambil pedesnya. Terus kita clean sedikit pakai shallot pickle.
Nah, jadi ini yang kita terapin sih di menu ala carte kayu manis Indonesian food. Gua nggak mau yang refine ala fine dining, cuman gua mau combine aja sih ingredients yang oke kita pakai biasa di western food. Terus tekniknya juga lu bisa lihat kan ya ini sebetulnya western banget lah bebeknya. Cuman ya sekedar as simple as tuh bebek dari western dish terus tuh sambal cibeber kita coba and it works. Terus nyambung sama si cerita sate bebek dari kecamatan Cibeber ini nih. Pas juga tim lu juga Warlock anak sono, situ betul. Gitu kan. Jadi udah. Gua demen banget nyobain makanan yang begini cuy, yang kayak Indonesia tapi dimodernin. Gua ya ini makan lu, makanannya Mili, bener, makanannya Chef Theo, ya Theo, ya kan? Makanannya Maxi, gitu loh. Itu kayak benang merahnya. Demen gue, maksudnya kayak bisa diginiin ya gitu. Iya, ya kebetulan juga kan mereka juga role model gue lah. Gue bilang mereka senior gue juga lihat mereka sebagai inspirasi juga. Bener-bener gue ngeliatin, cara pikirnya sih yang gue lihat. Mereka nyatuinnya ini ya gitu. Oke, ya gue cari juga yang bisa gue gituin gitu. Bebek Cibeber guys. Bener. Coba ini ada di kayu manis pasti. Kayu manis, betul. Nah, balik lagi, abis lu ngeliat breakfast. Ngeliat breakfast, pasti abis itu morning briefing hotel, udah pasti semua departemen. Kita di 9:30, jadi pas abis breakfast reda, sebelum next bener-bener jam meeting tuh. Orang biasanya meetingnya jam 10 rata-rata. Ada yang early jam 8, tapi kan nggak semuanya. Jam operasional sibuk, breakfast udah, karena kan lo tamu ke hotel tidur pasti breakfast. Jadi kita fokus on the operation first, habis itu morning briefing, semua departemen tuh round the table, mau dari spa, gym, front office, security, segala macam, FB, semua outlet, GM juga semua, finance, back office, leader, HR ada semua, itu pasti. 9:30 briefing, abis itu gue turunin ke briefing culinary gue, tim gue. Jadi whatever I got the information dari morning briefing, tetap masih fresh, masih seger, langsung gue distribute lah. Morning briefing itu apa aja biasa diomongin? Yang misalnya VIP guest itu pasti, ya guest list itu udah event kan? Lagi ada apa hari ini, kita ngapain, terus biasanya ada report kemarin juga closing, revenue packs, ya misalnya ada input, ada input, ada guest feedback, gitu, ada service opportunity, kita bilang service opportunity, jadi bukan komplain ya, service opportunity. Gitu. Customer feedback. Bener. Jadi abis itu brief ke tim, itu kan biasanya pas tuh sebelum lunch, breakfast udah clear up, tim yang siang udah datang, udah check around apa yang mau didiscuss, planning hari itu ngapain. Quick aja sih gue pasti sama semua perwakilan outlet. Ya nggak harus selalu yang top leadernya, tapi setiap outlet kan ya ada yang libur, ada yang masuk, ada yang pagi, ada yang sore masuknya, jadi kan tetap ada perwakilan informasi. Itu berarti sempit lagi tuh ya, kayak reservasi berapa hari ini, outlet, ada event apa, berapa packs, ada set menu gak apa gitu ya. Proyek gua ini promo spesifik outlet gitu. Bener, sama pasti gua lebih ke teknis, bahas project pasti kan culinary. Gua mau misal gua lagi develop satu promo menu nih, kita hari ini jam segini ya. Gue mau ini ngerapiin, gue mau ngerubah layout atau apa tuh pasti gue bahas di pagi itu. Oke, setelah itu? Abis itu udah mau lunch, sebelum lunch tuh itu udah jam 11-an, biasanya jam 11 gue paper, angka belanjaan, approve orderan, ngelihat gue food cost berapa, semalam event berapa duit masuk, mereka anak-anak request belanjaan berapa, belanja apa aja, gue boleh nge-proof berapa, si ini boleh, si ini enggak, ini besok rame, ini buat orderan kapan, yang gitu-gitulah pokoknya, belanjaan lah, urusan dompet pokoknya. Itu pasti gue sebelum lunch sudah harus beres tuh. Sebelum lunch ngeliatin, jagain angka dulu, habis itu ya email apa ini itu, ada menu-menu, kirim menu dikit lah atau apa. Biasanya habis itu jam 12-an lunch pasti gue salah satu section lah gue ada tuh. Entah gue ke restoran lihat mana yang high operation aja, mana yang ada event gitu. Banquet, lihat, atur, bantu, atau enggak gue recheck setup biasanya kalau ada
buffet di banquet atau mau ada set menu itu biasa banquet atau restoran lebih ke ngeliat preparation mereka sebelum lunch aja. You udah ready, cek-cek dikit lah, random cek, buka-buka chiller dikit. Ya. Buat chiller. Itu penting tuh. Sidak-sidak dikit, pegang sendok, jalan, set, cek. Oh iya, lagi jalan, tangan, lihat shelving atas, kotor nggak, bersih nggak, gitu-gitu. Lihat-lihat, gua keep dulu tapi. Masuk langsung. Gua keep dulu diem, karena mereka abis itu lunch kan. Kalau gua suruh ini, jangan, mereka nggak fokus. Udah, pokoknya gua ingat, mereka kelar lunch, baru gua lihat sore mau kemana nih gua, apa yang gua projectin dulu, kayak review tadi siang tuh. Biasanya gue jam 2.30 lah abis lunch reda tuh gue pasti sama salah satu leader, ini ya, gini. Pengarahan lah, operational tapi ngomong ke anak, masuk-masuk walk-in chiller, walk-in freezer, lihat-lihat, muter, cek tempat sampah, gitu-gitu. Habis itu biasanya sorean, gue baru lunch ya, itu jam 3 paling cepat. Sambil nyemil-nyemil office lagi. Office tuh gue ngeliat pasti scheduling, what's next, apa yang gue mau lakukan besoknya. Terus belum lagi meeting interdepartemen tuh yang gue harus tuh biasanya banyak after lunch tuh. Banyak after lunch meeting yang sama marketing, benar, sama marketing, sama finance, sama accounting, bisa jadi sama HR training, terus development banyak lah gitu. Itu biasa-biasa after lunch sampai biasanya gue batasin jam 5-an lah, jam 5-6 kadang-kadang tuh. Itu sebelum dinner gue coba recap operation yang tim pagi kan kalau di hotel banyak operation di pagi siang ya. Beratnya tuh di pagi siang. Walaupun gue punya restoran, cuman ya udah di restoran timnya itu. Cuman yang kayak butcher, komisari gitu kan pasti sore tuh pulang. Gue one time round dulu sih, nge-recheck aja. Operational, lihat cleanliness, gue juga ngobrol sama staff. Biasanya sore tuh gue ngobrol karena mereka juga udah mulai reda, mulai nyantai. Gue dig in, gimana lo kabar? Mana? Kemarin gimana? Libur kemana? Lu sehat? Lu apa yang? Gue coba get in touch with human connection-nya lah. Penting. With my staff di sore pas udah agak nyantai tuh. Udah agak nyantai mereka, ya ada nih pasti. Gue masuk satu kitchen, mereka lagi tawa-tawa bercanda. Apa nih? Gue bilang, lu abis itu tapi ya udah gue temenin, kenapa gini-gini, ada apa, bahasa apa, kepo-kepo juga lah gue pasti kan sama tim gue. Abis itu udah gue muter jam 6 lihat overall aja buat dinner. Biasanya tuh kalau nyantai dinner kan ya udah restoran, ya gue recheck preparation lagi, lihat mereka, baru gue balik office lagi, do some paper. Biasanya gue tuh abis dinner invest buat diri gue lah. YouTube apa, cari reference, inspirasi, belajar, baca, whatever lah. Tuh jam-jam malam kalau dinnernya nggak heavy. Kalau dinner heavy pasti gue ada di dinner. Wedding. Nah tuh kalau ada event wedding jam 4 gue udah tanduk gue udah di mana-mana tuh, pasti gue lihat mana nih recheck karena banqueting kan it's all about the preparation. Dan main hotel. Bener. Main source of revenue juga. Betul. Soalnya kan. Betul. Jadi gue tahu lihat oke, nih revenue gede. Nih gue harus pay attention sama this guest gitu kan, setupnya. Dan gue bener-bener usahain gue nggak mau ngacak-ngacak yang udah di setup. Jadi emang gue harus earlier gitu, sebelum mereka setup gue cek dulu. Oh ini udah bener, you can go. Lu setup. Udah kalau setup lihat. Kalau adjust saat itu. Jangan nanti kan, itu jam 4, jam 5, jam 6, biasanya rata-rata dinner kan udah mau standby itu jam 6 lah. Ada yang makan jam 6, ada yang makan jam 7. Ya udah gue jam 6, jam 7 sampai kelar dinner service. Baru ya paling ngeliat-liat restoran bentar, baru cabut sih malam. Baru jam? Baru 9, 10. Baru harus nyamperin gue. Gitu ya kurang lebih update ya. Biasanya begitu tuh. Anjir. Gila sibuk ya? Iya pastilah. Sibuk meeting sebenarnya. Meeting dan administrasi. Atensi sih sebetulnya. Jadi kalau lu kerja, ini kan lu komitmen. Lu komitmen sama this profession, this job desk gitu. Kalau dibilang sibuk ya tergantung gimana lu ngaturnya. Ada hari gimana gua sampai deg-degan juga, hampir kelimpungan, anjing nggak kepegang nih gitu. Ada hari kayak apalagi ya gitu, ada gitu. Jadi ya tergantung traffic dan tergantung gua gimana bagi-baginya aja loadnya.
ini harus gue kerjain sekarang, mumpung ada waktu, ini ntar aja bisa gitu. Betul, makanya itu important guys kalau udah ada di posisi leader, to do list sama checklist yang tadi saya Ivan bilang sih. Iya, benar-benar. Kalau gue per hari, Van, udah harus ada to do list. Oh iya. Kalau nggak ke skip gitu kan, apalagi lumayan lah gitu. Ya cuman walaupun gue kan dibantu ada tim, pasti ada dong. admin juga, terus ada FBD juga kan jadi salah satu partner gue tektokan juga, jadi enak sih komunikasinya. Sebagai seorang eksekutif chef, challenge terbesar lo apa sih? Wah apa ya, kalau ngomongin challenge sebenarnya banyak, kalau ngomongin terbesar adalah people, bener-bener people. Karena kan kita kerja, ini tim juga nggak kecil. Gua so far punya staff 60, belum termasuk internship, daily worker, casual, segala macam. Itu yang under gua loh. Itu yang under gua, terus dengan tim departemen lain juga. Ini baru, ntar kalau makin ramai nambah lagi. Benar gitu, itu pasti itu. People aja, karena kan nggak semua orang sama bro. Bener-bener gimana how we deal with people. Gua juga harus baca karakter. Oh nih orang begini, gua approach-nya begini. Dia orang begitu, gua harus pakai cara itu. Oh nih orang begono, beda lagi tuh ceritanya. Tapi kan mestinya kan lu nggak lu tahu sampai bawah-bawah dong. Kan ada tier-tier. Benar, ada tier-tier. Cuman I want to get to know them directly juga. Walaupun nggak semua kerjaan gue langsung ya. Tetap kalau ngomongin kerjaan ya. Tapi at least gue tahu nih si leader yang gue kasih gue kasih task, dia punya, gue delegasiin tugas, dia ke timnya. Whatever happens down there ya gue ngomong ke dia. Tapi gue tahu di bawah tuh kenapa dia bisa begitu, dia perlunya apa, ya gue juga harus tahu. Kalau enggak gue nggak bisa ngarahin leadernya dong. Tuh si itu butuhnya ini, si ini gini. Kadang-kadang mereka juga yang minta ke gue. Jadi mereka, chef ini anak-anak gini, lu tolonglah ngomong, nih gue minta bantuin ngurusin sesuatu hal lah buat mereka, support mereka biar mereka kerja makin lancar. Kalau mereka kerja lancar, happy ya lu tahu kan di F&B orang punya mood bagus, happy kerja, resultnya bakal bagus gitu. Produk bagus, service bagus, ketemu orang happy, seneng, ketemu tamu senyum. Kalau lagi bete di rumah, ketemu tamu udah mesem, ada lo tamu komplain, tuh mas-masnya jutek, mati. Oh iya, lu. ada juga di bakmi gua aja begitu, kasirnya jutek gitu waktu itu. Terus gue dikasih bintang 2. Anjir gak hubungannya sama produk, tapi ya harus diperbaiki itu juga. Itu dia, benar-benar sama. Gue juga gitu. Ada kita punya rating lah, Google Review juga. Kita punya satu rating Review Pro namanya platformnya. Itu juga ada penilaian-penilaian kayak gitu. Review Pro. Review yang Pro. masuk tuh siapa? Kalau Review Pro lebih fokus buat in-house guest. Jadi emang tamu nginep. Walaupun dia habis itu kan pasti enjoy tuh facility, restoran, makan, kamar, ballroom, bisa meeting, bisa wedding tuh. Post stay, jadi mereka udah check out 1 kali 24 jam dikirimin email, link. Review udah tuh, jujur tuh semua. Bener. Tapi gua ngelihat ya ini platform bagus ya, very constructive feedback ya, walaupun ada yang nggak nyambung kan kita tinggal yang filter. Jadi intinya ya lu juga baca review, jangan kebakaran jenggot kalau lu langsung di review bintang 1 cari tahu dulu kenapa, cari tahu yang dulu in-charge siapa. Iya bisa jadi sorry tuh saya yang komennya juga agak kurang gitu. Betul, kadang-kadang bisa begitu. Ada gitu, jadi gue ngeliat nih bener-bener prosesnya panjang lah. Jadi ya tech talk dari gue staff, dealing with people, bisa di bawah, bisa interdepartemen, bisa tamu gitu. Jadi people aja sih. Yes, betul. Itu guys kalau komplain cari tahu dulu, ada SOP-nya juga how to handle komplain. Jangan kebakaran jenggot juga. Iya benar. Itu. Cari tahu orangnya siapa, habis itu baru gas. Enggak jangan. Root cause sih, benar-benar root cause-nya yang kita cek aja. Solusi. Abis itu mau solusi. Ngapain? Benar. Gitulah, itu benar. Benar banget. Oke, Chef Ivan, sebelum kita tutup podcast ini ada banyak pertanyaan dari Legends Radio Family. Banyak ya. Thank you guys for the questions. Keep them coming. Seperti biasa yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Pertama dari AKBRRMDN. Wih. Semua biasa pakai second account, Chef, kalau nggak mau ketahuan ya. Wah, malah nih. Chef, how to keep humble, low voice and calm during situation hectic and rush? Because what I know you are a good leader. Oke,
Oke. Kalau gue enggak, gue suka karena gue grow up di dapur yang berisik. Bener. Dimanapun itu, gue pertama kali sih, no, that's not true. Pertama kali gue kerja itu open kitchen. Joe Robuchon, dia kan yang pertama bikin konsep kayak Japanese sushi bar gitu, orang makan di counter. Gitu, counter. Jadi nggak bisa berisik, tapi Betul. kalau di prep kitchen, berisik banget. Gue grow up di situasi begitulah. Bukan yang ngegas mulu, tapi gue suka berisik. Dapur restoran gue pun gue suruh orang ngomong karena biar live gitu. Biar live gitu. Kalau gue gitu, gue very vocal orangnya. Kalau lu emang yang very zen, humble? Enggak juga sih sebetulnya. Cuman in a way ada saat-saatnya gue harus kayak gitu. Ketika lu ketemu tamu di ballroom, terus lagi wedding, need to be calm, present, harus yang elegan, sopan, tas atur, manage, Jowo, jangan lupa gitu. Oh iya ibu, di sebelah sana ibu. Oh maaf, di sebelah sana ibu. Harus begini bro, gitu. Harus begitu. Ada. Tapi ketika di line ya gue harus strict ya. Adalah saat sendok terbang ada, pen terbang ada. Kalau nggak nyos dikit gitu ada, gitu ada saatnya terak-terak dikit. Di office pun juga ada kejadian ketika ya sesuatu yang terjadi need to be strict ya, I need to raise my voice gitu. Jadi mereka juga oke, ya udah gitu. Cuman ya gue juga ngelakuin itu seperlunya gitu. Oh betul dong, bukannya apapun terus lu meleduk. Iya, dulu ya 11-12 lah gue juga grow up di environment yang lumayan vokal gitu, benar-benar baca orderan gimana, ini gimana nih, 2 minute yang harus begitu, karena kita fokus tapi kita harus samping juga nih gitu. Gue juga grow up di situ, ya beberapa open kitchen gue format juga begitu, tapi ketika ballroom, buffet breakfast, ketemu tamu harus elegan, betul gitu. Ada yang share di sini kan Chef Hans August. Dia tuh tidak suka yang begitu. Betul. Dia suka calm, bahkan hari pertama waktu interview aja dikasih tahu di brief nutup kulkas nggak boleh kenceng-kenceng. Benar. Dia suka yang silent. Dia emang macam-macam chefnya. Itu gitu. Yang keren juga buat gue itu keren. Keren banget. Tapi gue kalau misalnya gue jadi checker nih mayoritas, apalagi kalau gue lagi plating sambil checker, kalau tim gue diem blank gue. Iya kayak apa nih? Abis ini apa? Mana nih? Kalau gitu diem kan? gue ada apa? Yes. Apa? Ada apa aja guys? Bener. Gitu. Kalau gue bingung gitu, beda-beda style aja. Beda style. Oke. Pertanyaan kedua dari Mrio Jul. Chef biasanya requirement apa yang paling dilihat buat kita supaya bisa upgrade posisi dari last company ke company yang baru? Apakah umur dan experience sangat berpengaruh? Maybe. Iya. Umur experience berpengaruh. Kalau ini berarti saat lu pindah ya, saat lu pindah. Kalau mau posisi yang lebih tinggi dia. Sekarang, for now, menurut gua age nggak terlalu penting lagi. Iya, gue setuju sih. Sekarang umur udah nggak terlalu penting. Cuman yang pasti satu, kalau emang yang baik, kan kita juga harus sortir orang ya. Benar-benar dari pengalaman. Pengalaman 1, 2, attitude. Attitude itu buat gua dan buat kebanyakan orang, mestinya buat semua ya. Utamanya attitude. Karena skill bisa diasah, knowledge bisa dipelajarin. Tapi attitude itu dari dalam men. Itu lo harus bener-bener ada. Kalau enggak, lo nggak bisa grow sih. Kalau pendapat gua, umur itu dibilangnya dilihat. Itu kalau untuk posisi yang middle. Ya, benar. Contoh misalnya, let's say umurnya 50 tahun, terus daftar posisi komi misalnya. Nah itu gue kayak, bukannya berarti dia nggak bisa, tapi gue mikirnya ini kerjaan berat. Di line ngangkat fisik banget gitu loh. Mungkin kurang tepat gitu. Ataupun umur 21 tahun, lulusan sekolah masak ternama, daftar jadi eksekutif chef. Nah itu dipertanyakan pengalamannya cukup apa enggak. Tapi itu lebih ke ya pengalamannya sih. Dan juga soal attitude benar, karena zaman sekarang udah dunia online guys. Kalau misalnya ada yang daftar ke Tentrem, ya Chef Ivan blast di grup. Nih anak gimana, pernah kerja sama lu nih Ray? Background check lah pasti. Oh ya,
Anjir dia daftar sana, gue nggak tahu ya. Gitu. Oh ada. Enggak kayak misalnya, oh bagus. Yeah. Atau aduh, chef gila, hati-hati. Yeah. Nah, lu belum ketemu pun udah signal nih. Orang yang gue percaya bilang dia begini gitu. Iya, jadi kayak, attitude tuh penting. sangat penting. Benar. Pertanyaan lanjutannya, Boleh. sekarang banyak banget chef muda yang juga achieve great opportunity in position. Betul Banget. As long as capable seperti inspirasi saya satu ini, chef. Dan apakah possible seandainya tanpa ordal? Thank you. Tanpa ordal bisa banget. Malah mestinya jangan pakai ordal lah Bisa gitu. lah. Pakai diri lu sendiri. Bisa banget. Bener. Tanpa ordal. Banyak kok. Sekarang kita gua untuk executive chef hotel juga hitungannya muda. Termasuk on my early age juga gitu gue bisa dapat posisi ini. Oh iya. Di awal banyak yang ngeraguin gue banyak gitu. Udah pastilah bro. Gue juga ngeliat oh ya udah, tapi ya gue buktiin dari proses pre-opening at least gue bisa successfully hotel open. Gue buktiin lah nih gitu. Karena waktu itu juga orang ngeliat kayak oke lah akhirnya bisa buka. Emang sekarang yang lebih susah nih mempertahankan. Itu benar-benar kita jalanin banget. Tapi gue juga punya beberapa strategi-strategi yang gue harus coba gitu. Kalau enggak kan kita nggak bisa buktiin. Betul. Kalau soal orang meragukan ya cibir-cibir tipis di belakang. Banyak. Itu nggak perlu jadi eksekutif chef. Lu ngapain aja juga digituin. Ngapain aja pasti netizen komen. Iya digituin. Bener. Jadi nggak usah ambil pusing kalau itu. Tapi kalau ngomongin soal ordal, mungkin kayak ordal tuh jadi kesannya negatif banget. Betul. Kalau gua connection. Setuju. Gua lu juga harus bilang bangun connection gitu loh. Gua waktu berapa belas tahun yang lalu balik dari Perancis, gua mau kerja di hotel, gua nggak kenal satupun chef di Indonesia, gua daftar. Benar. Gitu ya, gua daftar, kenalan, dan di sana gue mulai cari koneksi. Bener. Begitu juga gue effort datang waktu awal-awal, gue tidak punya kenalan siapa-siapa. Gue cari di Facebook zamannya. Iya, Facebook men zaman itu. Wih, ada yang foto pakai baju chef, gue message. Iya. Gitu, karena gue mau kenalan aja, gue pengen koneksi, karena koneksi itu sangat penting di industri manapun. Setuju gue. Dan orang-orang yang dibilang wah ordal lu, mereka itu sudah invest waktu, tenaga, uang, datang ke event, transport datang, support event apapun, itu buat maintain connection. And networking. It's important. Banget. Itu dia. Kayak gue sekarang juga kalau bisa dibilang kalau waktu itu gue nggak kenal Chef Philip, gue juga nggak bakal tahu ada opportunity itu. Betul. Gue nggak tahu opportunity ini ada gitu. Iya. Karena waktu itu ini nggak masuk listing. Atau mungkin kayak gue nggak punya LinkedIn men. Gue nggak punya LinkedIn karena gue nggak mau shopping around. Gue sesimpel itu sih. Kayak mungkin teman-teman ada bilang, tapi kan bagus buat networking. Iya betul. Tapi gue juga tahu mungkin pasti banyak yang offer gue, misal gue ada LinkedIn, bukannya nyombong atau apa, tapi it happens. Dulu sempat gue bikin LinkedIn, tapi kayak menurut gue mungkin gue belum perlu ini, jadi gue mikir kayak ya mungkin nantilah gitu, karena gue waktu itu ya fokus malah dari buat apa orang jadi eksekutif? Nggak, maksudnya dari dulu pas gue punya kerjaan yang dulu pun gue waktu itu gue lagi serius sama ini, gue lagi fokus sama ini, dan gue juga bakal shifting ke bisnis. Dulu nih kita ngomong sebelum pandemi waktu itu kan gue sempet punya planning begitu, jadi kayak oke, gue nggak usah, tapi habis itu jalan ya udah gitu. Tapi ya gue punya networking yang kuat juga di betul, dan lu sudah investasi waktu, tenaga dan uang untuk maintain. Contohnya apa? Si Ivan capek cuy habis kerja, tapi kita kalau lagi di Puri lagi nongkrong disamperin. Iya, pasti itu kan maintain connection. Kan? Nggak kayak udah jadi executive chef sibuk nggak nongkrong kemana aja lu lupa sama kita. Gitu. Capek kerja pulang tidur pulang tidur mau, tapi kan ya socializing penting banget. Betul. Dan soal tadi skill dan attitude, khusus attitude, kalau lu udah ada koneksi ordal, ya udah temenan aja, tapi buat kerja enggak deh. Misalnya ada juga kan? Ada. Karena itu banyak. lebih penting daripada si ordalnya itu ya. Bener. Gitu. Seperti itu. Kalau gue LinkedIn banget cuy orangnya. Dari dulu tuh gue maintain LinkedIn. Sampai kemarin diganti sama pakai bahasa Mandarin. Terus dihapus. Ya udah bye itu. Mau dicari tahu? Coba tolong netizen. Coba. Lanjut. Dari Zarif.
How to deal with service team during busy operation. Lu se hands-on itu sama tim service lu? Yes, karena gue punya mindset without them we are nothing juga. Percuma lu masak udah sekeren apa, seenak apa, sebagus apa, sekeras apa lu kerja, tapi kalau service team sebagai bridging kita ke tamu itu juga nggak kita look after, kita nggak communicate, produk yang nyampe ke tamu experience-nya nggak full men. Let's say lu bikin produk poinnya 90 tapi karena service-nya acuh tak acuh ya tamu makan cuma 70. Men sayang banget keringet tim lu. Apalagi hotel bintang 5 punya ekspektasi. Itu dah. Jadi benar-benar tamu datang mau yang wah tapi cuman perkara communication ya kita satu sisi kita harus strict, kita harus kenceng, tapi kita harus juga komunikatif, kita juga harus mengayomi juga. Ya benar-benar kayak tadi gue bilang hubungan mama papa gitu. Even ke bawah juga ke tim subordinate gue sama bawahannya anak service yang emang selevel. Gue lihat itu waktu lihat itu banget ya. Maksudnya culture-nya begitu tuh di Tentrem Jogja cuy, Chef Philip. Ya, itu gua nggak tahu mungkin yang di Semarang begitu juga gitu dan lu praktekin juga mungkin kayak anak server lagi bawa-bawa tray, terus kita masuk berdua Chef Philip lagi kitchen tour, terus Chef Philip dipanggil sama anak server. Dulu waktu gua di hotel takut pasti semua. Nunduk kayak udah takut. Chef ini, apa kabar Chef? Ditempeleng gua. Iya, benar. Iya kan? Itu yang ya gue juga begitu. Gue juga benar-benar terapin kayak gitu. Mengayomi. Iya, mungkin ada yang bilang gue ngeliat Chef Ivan mah Mr. Nice Guy gitu. Ya, gue being open with everyone else di hotel gitu kan, ngobrol apa casual. Tapi ya ketika gue kerja and I need to push them, I push them. Betul. Hardly. Cuman ya emang kelihatannya seringnya I'm the Mr. Nice Guy segala macam. Tapi ya gue juga secukupnya kok gitu. Kalau emang gue harus push ya gue push gitu. Mr. Nice Guy, ya lu coba jadi sous chefnya dulu mungkin. Hilang tuh Mr. Nice Guy julukannya kan. Oke, ini pertanyaan terakhir nih kayaknya penting banget orangnya karena namanya Bapak _Menteri. Wih, gila. Sesuai arahan. Siapa? Sesuai arahan ya. Apa tuh? Apa tantangan terbesar dalam R&D sebuah menu di tengah ketatnya persaingan antar hotel di daerah Jakarta, dan terima kasih. Oh ini Menteri Pariwisata dan Pangan mungkin ya. Bisa jadi gitu. Luar biasa. Tapi pertanyaan bagus, thank you. Benar-benar. Pak Menteri siap sesuai arahan pokoknya. Pokoknya R&D challenge yang pasti satu. Kita kan R&D tes panel ya. Jadi apapun konsep yang gue punya, gue coba deliver. Abis itu mereka kasih feedback. Dan sorry sebelumnya mungkin biar lebih step by step. R&D-nya itu lu delegasikan ke CDC lu nih di Chinese atau di bistro kayak guys new menu 4 bulan sekali misalnya. Atau ada special menu dong ini. Mereka yang develop atau arahannya cuy gua mau ada krudonya diganti dong gitu atau gitu. Dua-duanya gue lakukan. Misalnya kayak tadi bilang udah saatnya menu engineering gue mau bikin menu baru. 4 menu, 2 dari gue, 2 gue minta dia yang suggest. Karena gue mau tektok. Jadi develop bareng. Emang nggak semua yang gue kasih gini. Cuman orang ada yang lihat wah chef enak. Cuman anak gue disuruh mikir. Tapi kan nggak semua. Dan pun mereka kasih ide. Abis itu gue butuh starter aja. Gue butuh starter plate. Ini diginiin. Coba. Menurut gue udah oke. Habis itu tes panel kan. Nah tes panel isi siapa aja? Yang pasti Excom tuh Executive Committee Hotel, jadi Director of Sales Marketing, Director Finance, HR, GM, FBD, owner kadang-kadang, DOF dulu gitu. Jadi belum ke C-level, belum ke owner nih, masih internal dulu hotel sampai ke GM. Jadi gua sama tim tektok R&D develop, kita pikir oh ya ini bisa, oh ini orang. Gua pasti sama tim lebih arahin kita mikir buat tamu in general dulu. Kita nggak bisa satisfy dengan makanan kan, buat 100 orang 100 bilang enak tuh susah banget gitu. Jadi kita ambil rata-ratanya dulu, kita lempar ke floor, kita bahas sampai GM, feedback apa-apa, kita revise dikit, habis itu kita juga present ke owner. Ada saat, dan owner gue jujur sih sama owner gue juga seru nih.
seneng banget. Mereka juga selalu kasih 2 perspektif. Secara tamu bisnis sama personal preference mereka gitu. Jadi mereka nggak yang insist, gue mau dishnya begini, ini rasanya harus gini-gini. Enggak. Mereka juga mikir, ini kalau begini gimana? Tamu lain suka nggak? Mereka pada sukanya apa? Jadi gue juga di situ tektok. Ngerti juga. Memang jadi prosesnya gue sama tim, abis itu gue sama manajemen, abis itu gue sama owner gitu. Emang proses. Iya. Kan iya mau gimana lagi? It's hotel. Bener. Jadi bisa jadiin satu solid itu. Satu solid dish kita semua agree kita bikin begini, habis itu kita compare, lihat tetangga lah, lihat cek toko sebelah, lihat role model kita, kompetitor set kita mau kayak gimana, karena tadi pertanyaannya kan dengan persaingan hotel ya. Betul. Jadi abis kita agree, kita juga lihat di sana bikinnya begini nih ternyata, jualnya harganya segini, kita harus segitu juga atau kita harus di bawah atau kita harus di atas. Itu kan ada discussion di situ. Atau kirim mata-mata. Dulu bini gue yang sering jadi mata-mata waktu dia kerja di hotel. Ada begitu. Datang ke event ini. Iya, datang ke event. Atau sesimpel gue makan di restoran itu, makan di hotel itu. Jadi kita studi banding aja, research gitu. Kita cobain experience. Oh iya mereka begini dengan price segini, kita dapatnya experience-nya begini. Nah kita mau gimana nih? Sama di atas, di bawah, kan kita decide abis itu. Jadi benar-benar ya proses pasti harus dijalanin, tapi nggak nutup juga emang ada insight dari yang lain juga kan, dari temen, dari staff juga, ide-ide dari staff tuh banyak yang brilian. Jadi banyak, karena kita kan udah sibuk sama ini, tapi mereka punya perspektif beda nih. Bisa jadi tuh ide-ide brilian datangnya dari bawah juga. Gitu. Itu bener-bener ya serunya sama how to-nya lah kita coba bermain di samudra hotel di Jakarta terutama ya. Berarti gitu. Kalau terakhir nih, kalau misalnya dibilang kerja di hotel bosen nggak bener dong? Enggak sih. Kalau event di hotel yang udah established lama itu ya nggak tahu ya, menurut gue sih nggak bosen. Kalau memang passion lu di situ. Iya. Gitu. Kalau lu nggak passion ya udah. Betul. Susah. Dan ya tergantung tim dan operasinya cocok apa enggak sama lu. Gitu. Bener. Karena kerja di hotel menurut gue sih kayak gue juga dulu mikir, aduh gue nggak hotel banget deh. Lu udah sempet cabut dari dunia perhotelan. Bener. Cuman abis itu terakhir bertahun-tahun. Bener. Abis itu terakhir mau nggak mau abis pandemi ke hotel lagi dan gue ngelihat, ternyata abis pandemi shifting nih. Gue kayaknya iya in a way ya kayak sekarang in a way kayak jalur gue di sini. Atau mungkin ya ini proving ground gue. Oke, gue udah di sini nih. What's bener next sih. Abis ini deh. Kayak gitu. Ke-highlight banget dari pandemi. Mungkin karena persaingan juga dan mungkin budget meeting turun gitu kan. Budget pasti. Wedding jadi small wedding. Betul. Itu fokus terhadap produk yang di luar banket tuh naik sih di seluruh Indonesia ya kalau gue lihat ya. Bener. Kayak konsep-konsepnya juga udah makin menarik, restoran-restoran hotel dan beda-beda, lebih dinamis gitu kan. Betul sih, betul. Karena kalau dulu kan ya lu makan ke hotel rata-rata udah saklek ya, udah saklek, aman aja, mewah tapi oke, bagus. Tapi kalau sekarang lu ke hotel, banyak hotel juga udah F&B-nya benar-benar variatif. Betul. Dan banyak hotel udah F&B driven bisnisnya ya. Bisnisnya pun F&B driven gitu. Karena mereka lihat F&B peluangnya gede juga gitu. Memang kalau ngelihat bisnis ya bisnis hotel, rooms sama F&B marginnya beda, strategi bisnisnya beda gitu. Betul. Karena investmentnya juga beda. Jauh. Oke, Chef Ivan, thank you banget. Nanti kita lanjut lagi episode selanjutnya ngobrolin hotel. Seru. Promo sekali lagi. Boleh. Itu lu datang tanggal berapa aja? Tentrem Ingrosso kalau di Jogja tanggal 8 dan 9 Maret, kalau di Semarang 13-14 Maret, di Jakarta 21-22. Oke, guys, ketemu sama 3 chef handal. 4 sekaligus corporate chef gua. Handal. Oke. Guys, thank you banget buat yang udah nonton dan dengerin podcast kita kali ini. Semoga terhibur dan terinspirasi. Jangan lupa subscribe di Legends Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Datang ke eventnya Tentrem di Tentrem Ingrosso. Ingrosso kan gue refleks jadi Ingrosso. Event EDM lagi. Tentrem Ingrosso. Tanggal-tanggalnya nanti kita kasih lihat dan cek sosial medianya Tentrem untuk further updates. Yes. Oke guys, see you later.
Thank you very much. Bye-bye. Thank you.